Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bapak Ibu guru karyawan SMK 1 Susuran. Terima kasih panjenengan semua berkenan di tengah kesibukan Bapak Ibu guru karyawan. Panjenengan berkenan hadir di perpustakaan ini dalam rangka untuk mengikuti diseminasi atas aksi nyata yang telah saya buat dalam rangkaian program Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Jadi di ruangan ini nanti kita akan bertukar pikiran terkait dengan bagaimana budaya positif itu. Jadi di kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan dari aksi nyata budaya positif berikut ini. Sebelum acara dimulai, ada total 10 random acara yang akan kita laksanakan dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Jadi yang pertama, nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, bagaimana paradigma belajar dulu dan sekarang yang diharapkan pemerintah. Kemudian yang kedua nanti akan saya singgung tentang makna disiplin. Berikutnya nilai-nilai kebijakan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, perbedaan antara ketiga unsur ini bagaimana. Berikutnya ada juga keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas nanti akan kita sedikit bahas di belakang. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 itu apa aja nanti ada Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf, di sini posisi kontrol guru. Jadi meskipun ada dari perwakilan karyawan nanti tidak apa-apa. Yang penting sama-sama tahu bahwa guru itu memiliki posisi kontrol apa saja. Nanti kita diskusikan bersama. Kemudian endingnya Bapak Ibu, nanti ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu intinya adalah bagaimana kita menanggapi kejadian yang terjadi di lingkungan kita, lingkungan SMK 1 Susuran. Bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di tengah keseharian kita menemani proses belajar anak-anak atau murid kita. Dan yang terakhir, nanti perkenankan saya untuk sedikit memutar terkait dengan penerapan dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ke anak-anak. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada masukan Bapak Ibu. Nanti kita sepakat selama 1 jam ke depan, tidak apa-apa nih. Alhamdulillah ini. Baik, untuk menginjak acara berikutnya, pada awal paradigma belajar, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bermain seperti ini. Jadi di sini nampak ada video atau gambar apa Bapak Ibu? Nanti kita akan semacam bermain antara Bapak Ibu guru yang saling berdekatan saja. Jadi ibarat kata di dalam genggaman tangan kita Bapak Ibu, kita sedang memegang informasi yang sangat penting buat kita. Informasi yang sangat penting, benda ini sangat berharga buat panjenengan sendiri. Kemudian nanti kira-kira teman yang di sampingnya, Bapak Ibu guru yang di sampingnya mencoba untuk meminta Bapak Ibu untuk membukanya. Padahal yang kita pegang tadi informasinya penting atau tidak penting Bapak Ibu? Penting ya, berharga atau tidak berharga? Nah, andai kan kita memegang sesuatu yang penting, kita memegang sesuatu yang berharga, kemudian teman kita atau rekan kita atau saudara kita meminta kita untuk membukanya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah tetap menutup genggaman ini erat-erat ataukah membukanya dengan sukarela? Kira-kira bagaimana? Bu Sitkom dulu.
Menuntut dengan ratus itu alasannya kan ada kejadian, ada pasti alasan. Untuk kita bagi informasinya kepada orang lain harus dengan harus dengan sedikit informasi tapi dengan benar. Tapi di antara pemilik itu jangan asal kita beri kepada orang yang belum kita. Oh gitu. Jadi intinya kalau dari versi Bu Siti Komariah tetap ditutup rata-rata ini. Kalau terima kasih Bu Siti Komariah atas jawabannya luar biasa sekali. Pak Aris Sunarso, kalau Pak Aris bagaimana? Anda kan Marfuah meminta panjenengan untuk membuka kegagalan Pak Aris tadi, dibuka atau ditutup Pak? Tetap ditutup Pak Aris. Kecuali kalau yang suruh meminta membuka yeah. Informasi yang penting orang. Oh, malah kalau yang dituju informasi itu malah kalau meminta membuka silahkan dengan senang hati gitu Pak. Oh, berarti ada dua kemungkinan nih kalau saya simpulkan kalau Aris bisa membuka, bisa menutup tergantung siapa yang meminta. Oh gitu. Kalau berikutnya Marfuah, menurut Marfuah. Saya intinya hampir sama dengan Pak Aris. Hampir sama dengan Pak Aris. Info itu memang bagi mereka yang berkepentingan. Misalnya info tentang diri saya sendiri. Info itu mau saya kasihkan ke anak saya yang nomor 1. Diminta yang anak 2 kan tentu akan belum saya. Oh begitu. Terus kepada yang memang benar-benar mempunyai kepentingan dan hak yang menerima itu. Oh, terima kasih Bu Marfuah, terima kasih Pak Aris. Nanti untuk teman-teman lainnya masih banyak di belakang, kita skip dulu nih. Jadi intinya dari jawaban teman-teman yang sudah menyampaikan tadi, kalau masih ada dua versi, bisa menutup dan bisa membuka. Nah, kalau pertanyaan saya ada kelanjutannya seperti ini Bapak Ibu. Siapakah yang memegang kontrol kita akan membuka atau menutup genggaman tangan kita tadi? Siapa yang memegang kontrolnya? Bu aja? Diri sendiri. Bu Agustina? Diri sendiri. Mas Angelo, Pak Edi, Pak Nana, berarti semuanya sepakat yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri ya Bu ya, Bu Ibu ya? Betul sekali, karena kita pasti memiliki kekuatan untuk menutup, itu adalah kewenangan kita. Tapi di sini saya tambahin Bapak Ibu, bergantung pada keadaan kita masing-masing pada saat itu. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Aris dan Bu Marfuah tadi. Seperti itu. Itu adalah awalan kita untuk mengawali paradigma perubahan belajar Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dari kalimat yang sudah saya utarakan tadi. Saya sempat menyinggung ada kontrol di situ. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita ini khususnya Bapak Ibu guru, ternyata kita selama ini kalau punya asumsi bahwa guru itu bisa mengontrol sepenuhnya murid, itu adalah suatu pernyataan yang salah Bapak Ibu. Menurut seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser dalam bukunya Control Theory atau disebut dengan Choice Theory ya bahasa Inggris, tanda salah. Nah, dari Dr. William Glasser ini meluruskan bahwa guru ketika mengontrol murid itu adalah suatu hal yang tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, kita tidak selalu dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi murid itu akan melakukan hal yang sesuai dengan kehendak kita itu ketika murid telah memilih untuk melakukannya. Kalau murid memilih untuk tidak melakukannya, ya kita tidak bisa. Murid tidak bisa melakukan apa yang kita minta kepada mereka. Ini menurut seorang psikiater Bapak Ibu, bukan menurut saya. Kemudian ilusi yang kedua bahwa yang harus kita luruskan adalah semua penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa guru tidak bisa, atau ilusi guru mengontrol murid itu tidak sepenuhnya benar. Di sini ada kaitannya sama yang pertama tadi, suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi nanti di belakang ada Bapak Ibu, penguatan positif itu kenapa kok tidak selamanya efektif.
pemberian penghargaan itu kenapa tidak sepenuhnya baik buat murid ada. Semoga ada. Jika mencukupi lagi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga salah Bapak Ibu. Kalau kita kebanyakan kritik sama anak, kita membuat anak itu sering merasa bersalah, itu tidak semena-mena akan menguatkan karakter. Bisa jadi malah sebaliknya, semakin menurunkan mental dan psikis anak tersebut. Berikutnya, yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga tidak sepenuhnya benar. Jadi, mohon maaf, menurut pendapat dari Dr. William Glasser di sini, kita selaku guru, kita selaku karyawan yang mendampingi keseharian anak-anak, dari beliau tidak membolehkan kita untuk memaksa dan kita tidak boleh memaksa sepenuhnya dari murid yang mereka lakukan seperti itu. Di sini penjelasannya, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Justru sebuah permusuhan akan terbentuk setelahnya. Mungkin di sini yang sering bersentuhan dengan siswa Pak Edi ya Pak Edi ya. Apakah benar nih Pak Edi justru permusuhan akan terbentuk setelahnya? Sudah pernah membuktikan sendiri kita berdua Pak Edi? Ya, seperti itu contohnya Pak Ibu. Berikutnya di sini, sesuai dengan judul di awal kita tadi, perubahan paradigma belajar sekarang bukan dari psikiater yang pertama, sekarang berdasarkan pendapatnya dari Stephen R. Covey menyebutkan bahwa ini kalimatnya kalau bagi saya menarik Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan alias sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Nah, di sini yang sesuai dengan tema kita yang pertama, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini adalah perubahan paradigma berdasarkan Stephen R. Covey. Kemudian berikutnya, yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar di sini ditekankan adalah kita disarankan untuk mengubah paradigma belajar dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Apa itu paradigma stimulus respon dan bagaimana itu teori kontrol akan dijelaskan pada slide berikutnya di sini Bapak Ibu. Jadi pada paradigma stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita, entah guru, karyawan, murid itu adalah sama. Itu menurut paradigma stimulus respon. Padahal menurut pendekatan teori kontrol, nyatanya kebutuhan kita berbeda. Kalau saya pribadi bertanya sama Bapak Ibu, kita sepakat ya kebutuhan kita sama atau kebutuhan kita berbeda? Berbeda nih, berarti betul seperti yang di awal tadi kita harus mengubah dari kiri menjadi kanan nih. Oke. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau saya pribadi di sini lebih cenderung untuk membenarkan yang teori kontrol. Berikutnya, perilaku buruk dilihat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kelemahan, padahal semua perilaku entah itu buruk, entah itu baik, pasti versinya yang melakukan dia punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau paradigma yang dulu. Padahal sesuai dengan permainan genggaman tangan tadi, hanya kita sendiri yang memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Kemudian pada paradigma stimulus respon ini tuh ada model berpikir saya menang, atau kamu kalah. Padahal seharusnya yang diharapkan itu adalah model berpikirnya kita tidak ada yang kalah. Kita dari kedua unsur menang semua. Nah ini yang agak rumit penjelasannya. Saya juga belum bisa menjelaskan itu Bapak Ibu. Sudah habis untuk yang perubahan paradigma belajar. Kemudian berikutnya terkait dengan makna kata disiplin. Nah ini kesiswaan muncul nih. Kesiswaan saya sendiri juga di bidang kesiswaan erat kaitannya sama disiplin. Apakah
Pak Anggur sama Pak Nana, apakah disiplin erat kaitannya dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan, Pak? Lebih kecenderungan iya. Lebih kecenderungan iya. Oke. Pak Nana juga lebih dominan. Berarti sama, Pak, pemikiran seperti saya ketika awal menerima materi ini sama seperti pemikiran panjenengan berdua. Saya juga memikir bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan ini. Kemudian dapatkah disiplin dengan dihubungkan dengan sebuah hukuman yang kita lakukan sehari-hari seperti itu nggak, Bapak? Kalau nggak disiplin ya jadi hukuman, soal itu kan. Nah, padahal dalam ini bukan padahal. Kita akui bahwa di sini saya buat dengan warna yang berbeda, itu artinya ada penekanan khusus. Benar dalam budaya kita bahwa kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kalau nggak patuh ya dapat hukuman. Itu pada budaya kita. Nah, sekarang kita keluar dari zona nyaman kita. Kita mengikuti alur atau pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, dalam bukunya pada tahun 2000 yang dicetak pada tahun 2013. Ini belum ke disiplin dulu, Bapak Ibu. Ini cenderungnya ke kemerdekaan. Di mana saya bacakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin, kan? Tetap ada disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Andai, tetapi itu sama aja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain atau orang lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada dalam suasana merdeka. Jadi kalau kita tarik ulur ke belakang terkait kurikulum merdeka, terkait dengan PMM, itu erat kaitannya sama pemikiran Ki Hajar Dewantoro, karena beliaulah yang menciptakan istilah merdeka dari beliau ketika masih ada. Nah, kaitannya disiplin sama merdeka. Sekarang definisi merdeka lebih lanjut sama oleh beliau Ki Hajar Dewantoro juga disebutkan seperti ini dalam bahasa Jawa. Merdeka itu jarwane ora mung lepasin pare ananging uga kuat kuwasa aman diri priyonggo. Kalau saya tidak salah mengeja seperti itu, dalam bahasa Indonesia merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu adalah definisi merdeka dari Bapak Pendidikan kita. Terlepas dari perintah, tetapi kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Itulah yang sebenarnya bagi saya pribadi susah untuk ditanamkan ke anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu jujur saja belum bisa memerintah dirinya sendiri. Kalau kelas 7 itu kalau saya lihat secara keseluruhan, dia masih terbawa sama kebiasaan-kebiasaan ketika sekolah sebelumnya SD. Dia masih belum bisa mandiri, sehingga apalagi untuk memerintah diri sendiri. Oke, tadi disiplin sudah, merdeka kaitannya sama disiplin sudah. Kemudian sekarang beralih ke disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan unsur dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah kita. Seorang murid yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Inilah keinginan dari kita semua, supaya anak-anak itu memiliki disiplin positif, sehingga dia di baris paling bawah itu mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Nah, salah satu tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, itu sudah pasti Bapak Ibu, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebijakan universal. Nah, di sini mulai disebutkan nilai-nilai kebijakan universal. Ini adalah istilah yang baru lagi Bapak Ibu. Nanti akan disebutkan pada slide berikutnya. Maksudnya nilai kebijakan universal itu apa, dan nilai kebijakan universal itu apa saja, ada nanti di belakang. Nah, yang paling belakang ini menarik perhatian kita Bapak Ibu, karena disiplin diri itu bukan dari unsur ekstrinsik, bukan dari unsur di luar anak-anak itu sendiri, melainkan dari motivasi dari dalam diri.
Jadi idealnya siswa-siswa itu memiliki motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan disiplin positif. Lalunya seperti itu. Nah, ini dia yang tadi saya singgung sebagai nilai-nilai kebijakan universal. Pengertiannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itulah nilai kebijakan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kira-kira dengan penerapan di sekolah kita yang masih menerapkan 2 kurikulum sekaligus, ada kurikulum 13 untuk kelas 9 dan juga kurikulum merdeka untuk kelas 7-8. Nah, ini sekarang fokusnya ke kurikulum ini aja. Kira-kira kalau di kurikulum merdeka, nilai-nilai kebijakan dengan maksud seperti ini, dengan penjabaran seperti ini, yang sangat kental dengan guru maupun murid, itu istilahnya apa nih? Saya ulang lagi, bukan jangan ditanya. Nilai-nilai kebijakan yang identik dengan kurikulum merdeka, kita sebut dia dengan apa? Ini ada kaitannya sama sang guru. Ketika belajar Hampir benar. Ya, ada singkatannya banyak itu loh. Nah, profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia pada kurikulum merdeka itu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Di dalam profil pelajar Pancasila itu pasti terdapat sifat-sifat positif yang ingin dicapai setiap individu. Ini harapannya pemerintah, tapi pelaksanaannya di lapangan susah atau gampang Bapak Ibu? Susah. Nah, ini dia tadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi atau 6 tema kalau seperti ini. Dimensi dimulai dari dimensi pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif, berinisiatif dan mandiri. Kalau di sekolah kita yang mau dilaksanakan itu yang mana, Pak? Yang besok beberapa hari lagi. mandiri, kreatif. Mandiri sama kreatif ya? Nalabes. Oh 3? Oke, siap ya. Iya. Jadi intinya kita sekali lagi menyatukan visi bahwasanya untuk ke-6 dimensi ini dalam satu fase harus terpenuhi semuanya atau boleh dipilih beberapa saja, Bapak Ibu? Menyesuaikan gitu. Oh ya, itu yang harus habis itu tema gitu. Oh ya, bukan 2 saja. Dalam setiap proyek bisa melibatkan minimal berapa kemarin? Minimal 2, maksimal 6. Enggak hanya 6. Gitu. Selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah menginjak ke motivasi perilaku manusia. Lagi-lagi ini yang saya angkat adalah menurut pendapat para ahli. Sekarang ada ahli yang bernama Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Penjelasannya, untuk yang memiliki motivasi yang pertama ini, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, baik secara fisik, psikologis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, motivasi yang pertama ini dia masih bersifat eksternal dari luar dirinya sendiri. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Bisa jadi kalau murid kita rajin dalam arti mencari perhatian dari Bapak Ibu guru, bukan rajin dalam bentuk yang fair, mereka berusaha untuk memiliki motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kita Bapak Ibu guru karyawan. Nah, untuk yang motivasi kedua ini sebenarnya dia sudah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Mereka sedang melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka.
Jadi baik motivasi yang pertama maupun motivasi yang kedua ini masih bersifat dari luar diri alias eksternal. Nah, yang paling maksimal itu ada motivasi yang ketiga, karena motivasi yang ketiga ini dia sudah bersifat internal alias dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi motivasi ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, di depan panjenengan ada sedikit kudapan dan air bening, mohon bisa dinikmati. Boleh bisa sambil saya presentasi nanti saja. Bu Agusti, Bu Afram, Bu aja baru sudut tidak apa-apa. Oke, Pak Nanang sudah gimana ya? Sudah. Berikutnya, setelah 3 motivasi, berikutnya motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, seperti yang saya singgung tadi, bahwasanya motivasi yang terbaik itu ada di motivasi yang ketiga, yaitu murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu? Karena ketika murid kita memiliki motivasi yang ketiga tadi, mereka tidak akan terpengaruh pada adanya entah hukuman, entah hadiah. Jadi ya motivasi internal aja. Jadi dalam diri, pokoknya aku pengen jadi apa yang saya mau dengan cara yang benar, ya pasti. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ini menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini idealnya. Kemudian kita beralih ke apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan ada istilah baru, restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi ini yang paling familiar adalah hukuman. Konsekuensi itu sebenarnya hampir mirip dengan hukuman, tapi tetap ada perbedaannya. Dan yang restitusi ini benar-benar yang berbeda di antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di tabel ini saya sudah mencoba untuk sedikit memberikan penjelasan terkait hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, dan restitusi seperti apa, Bapak Ibu. Jadi mari izinkan saya untuk membahas satu persatu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika ada anak di depan mata kita itu seolah-olah melakukan sebuah kesalahan, terus kita menindak saat itu juga, kemudian tidak terencana, itu cenderung masuknya sebagai hukuman. Cenderung, Bapak Ibu, bukan berarti pasti sebuah hukuman. Kemudian selain dia tidak terencana, hukuman itu bersifat satu arah, biasanya dari pihak guru kepada murid. Jadi guru yang memberikan, murid yang menerima, tanpa ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, bisa diberikan dalam bentuk hukuman fisik maupun psikis. Dan yang terakhir, pasti murid merasa tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata yang dikeluarkan dari gurunya, karena ini bersifat suatu arah. Kemudian yang lebih memanusiakan murid itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati antara guru dengan murid. Kemudian telah dibahas. Otomatis kalau disepakati, dia sebelumnya sudah dibahas dan disetujui antara kedua belah pihak, antara guru sama murid. Nah, di sini juga penjelasan ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, meskipun ini sudah lebih baik dari hukuman, ternyata konsekuensi itu juga muridnya masih merasa tidak nyaman untuk dalam waktu yang pendek, sesaat sebentar gitu, murid tetap merasa kok gini, seperti itu. Kemudian yang terakhir, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Jadi guru ini biasanya memiliki data. Kamu sudah tidak masuk sekian kali, makanya kesepakatan awal konsekuensinya kalau udah tidak masuk sekian hari, tidak mengerjakan tugas sekian kali, itu kamu harus bla bla bla, itu namanya konsekuensi. Jadi berdasarkan data.
biasanya guru matematika atau guru yang eksak lainnya kalau memiliki data-data yang terukur. Kemudian berikutnya ini dia, kira-kira sebelum saya teruskan, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi yang paling baik untuk dilaksanakan di keseharian kita terhadap anak-anak itu yang mana Bapak Ibu? Dari yang tadi hukuman saja. Iya, restitusi, karena idealnya restitusi, tapi kita jadi semoga ini harapannya setelah kita keluar dari ruangan ini, kita belajar bersama ini, kita bisa melaksanakan restitusi terhadap anak-anak. Iya, betul. Konsekuensi aja sudah terencana, berarti ini lebih harus terencana lagi. Oke, saya jelaskan sebentar apa itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, andaikan di sini murid berbuat salah, kita tidak langsung semena-mena menghukumnya, tapi kita berusaha mengajak bercakap-cakap. Kamu buat salah nih, kamu buat salah, gimana jalan keluarnya? Iya, ditanya dulu latar belakangnya, kenapa kamu bisa seperti itu, nanti ada Bapak Ibu. Jadi alurnya untuk melakukan restitusi ini di belakang nanti dijelaskan secara lebih rinci. Kemudian yang kedua, adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Ini jelas ada kaitannya sama yang pertama. Kalau guru mengajak murid untuk memperbaiki kesalahan, berarti ya guru harus bersifat kolaboratif. Iya, guru yang introspeksi, murid utamanya yang lebih. Terus ini tadi guru di sini tugasnya adalah membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di awal tadi kan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dia tabel yang berisi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Meskipun tadi sudah secara definisi, sekarang secara lebih detail lagi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah ciri-ciri hukuman. Sesuatu harus terjadi, namun tidak terlalu menyakitkan, itu konsekuensi. Menyakitkannya sesaat, itu konsekuensi. Kemudian restitusi adalah pilihan. Kita memberikan pilihan kepada murid untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Ini jangka waktu pendek. Tapi untuk restitusi dia tidak menimbulkan ketidaknyamanan, melainkan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian berikutnya, murid akan tersakiti, murid akan dibuat tidak nyaman, murid akan mendapatkan penguatan sesuai dengan penjelasan pada slide sebelumnya. Biasanya kalau hukuman itu kita memberikannya adalah diawali dengan kalimat kepada murid, peraturnya adalah ini, kamu harus ini. Itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Belajar bahasa ini. Kemudian konsekuensi, dia agak lebih fleksibel Bapak Ibu. Dia agak lebih halus. Apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan diakhiri dengan terima. Kemudian restitusi, dia lebih halus lagi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu yakini kamu melanggar apa gitu. Jadi mengajak diskusi kolaboratif lagi. Betul. Nah, yang terakhir, di sini saya simpulkan bahwasanya hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu masih netral, dan restitusi itu sudah tentu positif. Tadi ada yang kelupaan Bapak Ibu, kalau hukuman itu adalah salah satu dari identitas gagal. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu sudah termasuk identitas yang sukses, termasuk disiplin positif tadi. Berikutnya ini masih pada sebentar. Baik, terima kasih. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Hukuman masih ada 5. Yang terakhir dulu deh. Hukuman itu modenya mode paksaan. Kalau konsekuensi sudah masuk yang stimulus respon,
yang masih kurang maksimal tadi. Kemudian restitusi sudah termasuk bagian dari teori kontrol. Kemudian ini adalah kalimat-kalimat lagi, awas kalau kamu lama lagi nanti kamu awas ya gitu. Itu hukuman. Kemudian kalimat yang percakapan terhadap lakukan apa yang saya katakan itu masih termasuk konsekuensi. Sebenarnya nggak rinci Bapak Ibu, tapi di situ disebutkan seperti itu. Kemudian yang terakhir restitusi itu adalah apakah hal ini yang sebenarnya kamu ingin melakukan dan sebagainya. Itu adalah restitusi. Kemudian hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif tadi. Ini intinya yang paling ideal dilakukan di dalam pembelajaran kita bersama murid. Dan yang terakhir sebelum saya lanjutkan di slide berikutnya, hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru bersama murid bersama-sama, tetapi restitusi dibuat oleh murid. Kita hanya memfasilitasi saja, tidak mengarahkan, bukan sebagai penentu keputusan. Jadi dari anak, karena kita nanti hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, solusi atas pertanyaan, atas permasalahan yang dibuat anak itu yang menentukan anaknya. Betul. Iya. Nah ini ada 14 pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kita tadi sudah mengenal apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Mari kita cek bersama-sama. Saya juga ngecek ini, barangkali saya juga salah. Yang pertama, ketika ada tindakan guru meminta anak mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada murid yang terlambat ke sekolah, ada guru piket misalkan di depan, atau guru wali kelas atau guru yang mengajar di kelas, itu meminta anak untuk menulis banyak 100 kali kepada murid, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau tindakan guru seperti itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi, teman-teman? Hukuman. Kita cek betul. Yang kedua, guru olahraga pas di sini ada Pak Nanang meminta anak-anak lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena mereka sudah telat. Hukuman atau konsekuensi, Pak? Pasti hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat anak di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat anak di meja tulis. Konsekuensi? Coba kita cek hukuman atau konsekuensi. Betul, konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya mungkin. Kemudian murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker di sekolah, mungkin ini saat pandemi. Ini karena kalau kita lihat di sini ada bentuk hukuman fisik ya. Coba hukuman sudah pasti. Berarti pemahaman teman-teman luar biasa di sini. Saya kadang-kadang misal kemudian berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret oleh dia. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Terakhir di slide ini, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Misalkan ada peraturan sekolah yang harus warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Masih ada 2 versi. Coba kita cek uji jawabannya. Hukuman. Hukuman karena di sini ada bentuk kekerasan fisik. Berikutnya masih ada nggak ya? Oh masih ada. Kita supaya lebih mantap untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pasti hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat jam belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena dia datang terlambat dan otomatis tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Pak Lurus sebelumnya punya jawabannya nih dari istrinya mungkin. Oh enggak lebih lagi. Berdiri bangun diri di lapangan pada jam istirahat karena tidak izin. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan.
Kita coba bahas kenapa ini bisa disebut konsekuensi Bapak Ibu. Karena dia mencederai temannya, Mencederai. konsekuensinya apa? Kamu nggak boleh tidak boleh bermain, nggak itu konsekuensi kamu. Oh iya. Di sini juga tidak ada bentuk hukuman fisik ya, Iya. kan dia hanya duduk di pinggir lapangan doang. Hukuman juga Tidak boleh. Iya. Seperti itu Pak Aris penjelasannya dari Bu Anja. Terlambat hadir di pembelajaran daring ini mungkin waktu daring pandemi dan diminta untuk tinggal di 15 di sekolah ketika masuk sekolah sesudah kelas usai. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dua terakhir, lari mengenai lapangan. Wah, ini sudah dipastikan di kalimatnya. Kan? Konsekuensi. Oh, berarti saya yang typo, Pak Ibu. Nah. Kalau kita sepakat hukuman atau konsekuensi seperti itu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelaksanaan PSYOK. Hukuman. Oh, iya. Kalau mungkin ada kesepakatan Nah, di awal betul. ya. Kan berarti kok itu melayu sih. betul, mungkin berolahraga di sini sebelum Iya. melakukan pembelajaran sudah melakukan kesepakatan. Ya, Raja kaki tadi juga. ya mana Pak? Raja kaki. Mana? Ini pakai kaki Pak? Pak, apa kakinya nggak telanjang jadi masuk konsekuensi? Ya, Bukan kekerasan. Iya. Asal ada kesepakatan awalnya loh, mungkin Betul. loh. sudah peraturan dari Pak Tapi tadi ada disebutkan bahwasanya kalau hukuman itu dia bersifat dadaan. Kira-kira kalau seperti ini juga bersifat dadaan ya mana ya? Selalu Bisa bersifat jadi dadaan. Oke, berarti nanti saya alatnya nggak apa-apa. Kita diskusi di sini. Terima kasih atas masukannya. Nanti sebelum saya upload saya yang terakhir membersihkan WC. Ya, terspill tadi Bapak Ibu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman. Tapi di sini ada sebabnya dulu enggak? bisa ngomong Iya, iso hukuman. Dia hukuman karena melibatkan aktivitas fisik. Oke, berikutnya setelah kita sedikit mengenal tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sebelum masuk ke restitusi, saya singgung terlebih dahulu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan sebelumnya, saya kira awalnya sebelum saya mengikuti modul pembelajaran guru penggerak modul 1.4 ini, saya kira keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas saya kira sama dengan peraturan kelas. Tapi coba kita buktikan nanti apakah antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama lewat slide-slide yang akan saya tampilkan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal dalam profil pelajar Pancasila tadi yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar ras dan suku agama dan sebagainya. Mengapa perlu keyakinan kelas? Mengapa tidak? Ada di sini berarti sudah bisa disimpulkan Bapak Ibu. Berarti antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau berbeda? Berbeda. Lebih kompleks yang mana? Lebih kompleks yang mana? Lebih kompleks yang keyakinan kelas. Oke, nanti bisa dijawab dari slide di sini saja. Mengapa perlu ada keyakinan kelas? Tidakkah cukup peraturan saja? Nah ini misalkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini pertanyaan-pertanyaan di luar kelas dulu. Kalau di jalan raya ketika kita sedang berkendara, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan di kendaraan roda 2 di jalan raya? Kenapa harus ada seperti itu, Bapak Ibu? Untuk keselamatan, betul. Berarti, ya, betul. Nah, ini untuk keselamatan. Untuk yang poin kedua, mengapa kita perlu memiliki peraturan 3M pada saat kondisi COVID-19? Untuk keselamatan diri sendiri kan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk menyelamatkan diri sendiri juga itu. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa memicu kenapa kok
tidak cukup peraturan saja, tapi keyakinan. Nah, di sini betul seperti yang tadi disampaikan ketika menjawab pertanyaan 1 dan 2, bahwasanya ada motivasi yang dari dalam diri sendiri, yakni tadi untuk keselamatan pribadi, untuk keselamatan masing-masing. Di sini disebutkan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Jadi di sini itu tidak hanya sebatas kita menggunakan helm untuk ikut peraturan, tidak, tapi ada dari dalam diri kita sendiri, kita menyadari bahwasanya yaitu untuk keselamatan kita sendiri. Kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah akan bermanfaat, akan menyelamatkan ketika kita sedang berkendara. Jadi di sini kaitannya sama keselamatan tadi. Seperti itu. Jadi sama dengan jawaban dari pertanyaan ketiga tadi, meskipun kita sebenarnya kenapa ya seperti itu, tapi itu juga motivasi dalam diri kita untuk selalu datang tepat waktu ketika ada pelatihan. Jadi kembali lagi ke motivasi intrinsik untuk tidak hanya mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini secara panjang lebar disebutkan bagaimana langkah-langkah, bagaimana prosedur untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Di belakang nanti juga saya tampilkan teman-teman contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat dari pelatihan selama mengikuti modul ini. Jadi yang pertama sampai 7 saya bacakan yang pertama sekilas saja. Mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Jadi di sini tidak satu arah Bapak Ibu, tapi melibatkan murid secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan dari murid, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini yang paling penting, tidak boleh ada kalimat negatif, semuanya harus dalam bentuk positif. Yang ketiga, keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat tadi, disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Jadi poin ini masuk ke nilai kebajikan apa gitu. Kemudian yang kelima, tinjau ulang dan tidak usah terlalu banyak, cukup 3-7 keyakinan saja. Berikutnya, setelah keyakinan selesai, maka dipersilahkan untuk murid dan guru meninjau ulang, menyetujuinya dan menandatanganinya. Tidak usah semua murid, tapi cukup perwakilan murid. Dan yang terakhir, supaya anak-anak tahu bahwasanya kita tahu dan ingat dan selalu menjalankan keyakinan kelas, dianjurkan untuk mencetaknya dan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis di kelas itu. Ada 7 langkah pembuatan prosedur. Nah, di sini kalau ada lingkaran seperti ini, berarti yang paling kecil strukturnya itu yang ada di bagian terdalam atau di luar, di dalam. Jadi pertama itu kita yang paling kecil skupnya itu adalah peraturan kelas. Nanti lebih luas lagi itu ada keyakinan kelas. Ketika ada keyakinan kelas sudah dilaksanakan di masing-masing kelas, otomatis lingkungan positif di SMP visual itu dia sudah mulai terbentuk. Jadi bermula dari peraturan kelas, disusunlah keyakinan kelas, kemudian terbentuklah lingkungan yang positif. Dan yang terakhir, diharapkan terbentuknya tidak hanya sebatas lingkungan yang positif, tapi bahkan budaya positif di sekitar kita. Seperti itu sebenarnya alur dari budaya positif, dari mana startnya dari dan sampai mana endingnya. Jadi tetap bermula dari peraturan kelas, dimulai dari bagian yang paling kecil. Nah, dalam membuat ini sebenarnya hanya salah satu saja. Untuk membuat keyakinan kelas itu bisa dibuat menggunakan 2 cara. Bisa menggunakan tabel T, ini kan seolah-olah seperti tabel T, ini adalah tabel Y. Di dalam tabel T itu juga ada aturannya, Bapak Ibu. Yang hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diinginkan. Dari peraturan kelas tadi dimasukkan, ada yang menjurus ke hormat, menjurus ke bekerja, ada yang menjurus ke sini. Nah, pada tabel T itu ada isian, bagian kiri itu tampak seperti, bagian kanan itu tidak tampak seperti. Itu tabel T. Harus seperti itu. Karena ini format baru untuk mendapatkan
keyakinan kelas. Menggunakan tabel Y tidak menggunakan tampak dan tidak tampak lagi, tetapi ada terlihat, terdengar, dan berperilaku seperti apa. Jadi antara tabel T dan tabel Y itu berbeda, tapi dia berkesinambungan. Tidak tampak seperti ini, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ada contohnya, Bapak Ibu. Ini hormat tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan menyapa guru setiap hari, mengembalikan barang pinjaman dari teman, dan mengucapkan terima kasih, dihormat. Tidak tampak seperti sering datang terlambat, tidak peduli terhadap teman, tidak mengembalikan barang pinjamannya. Itu hormat. Kemudian hormat di sini terlihat seperti berempati terhadap perasaan orang lain, meminjam atau memegang barang milik orang lain diawali dengan izin terlebih dahulu. Kemudian mendengarkan dengan seksama penjelasan Bapak Ibu. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu terlihat seperti, jadi kenampakannya seperti apa bentuk hormatnya itu. Kemudian terdengar berarti sesuatu yang bisa berawal dari mulut dan bisa didengarkan. Yuk saya bantu, kalian bisa selesaikan ini bersama, ini guru. Terima kasih, tolong ya, permisi. Itu adalah kalimat-kalimat ujar dari murid yang harus dilakukan. Boleh saya pinjam, seperti itu. Jadi ada izinnya, terdengarnya seperti itu. Dan berperilaku itu bisa dinampakkan dengan tersenyum ramah, memberikan salam hormat, dan sebagainya. Ini adalah contoh saja, tidak harus dilakukan seperti itu persis. Nah ini dia, ternyata keyakinan kelas itu benar dia lebih kompleks, bahkan kayak semacam dibuat dalam bentuk dalam bentuk yang baku. Jadi hormat itu apa? Kami kelas 7A misalkan, kami kelas 7A meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi penjelasan lewat tabel T dan tabel Y tadi, kalau disingkat menggunakan kalimat ada SPOK-nya, dibuat menjadi seperti ini. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala tugas dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi yang bawah ini adalah penjabaran sederhana dari nilai-nilai kebijakan dari poin-poin yang diangkat di kelas itu. Berikutnya, Bapak Ibu, kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Disadari tidak disadari bahwa kita dalam kesehariannya itu tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya ada kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sekali lagi, dalam keseharian kita tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima itu ya berasal dari situ, pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan ini. Sekali lagi, bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Penjelasannya di sini. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup? Ialah kebutuhan yang bersifat fisiologis, bisa jadi rumah, bisa jadi kesehatan, bisa jadi makanan. Itulah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah rasa kasih sayang. Ini yang saya angkat adalah anak-anak. Anak-anak memiliki dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Cari perhatian lah kalau rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan itu adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, tidak mau dipimpin, tidak mau dikuasai orang lain. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Kemudian kebebasan, anak-anak dengan kebutuhan ini dia cenderung banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh sama orang lain. Pokoknya senang aja sih mencoba hal yang baru dan menarik bagi dia. Terakhir adalah kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya menikmati apa yang dia dilakukan.
asal dia suka. Bedanya kalau ini bebas, kalau ini suka. Akan tetapi ketika dia sudah merasa senang, dia berkonsentrasi ketika melakukan kegiatan tersebut. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, tadi Bapak Ibu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira ada 3 pernyataan lagi, 4. Ada 4 pernyataan dari ibu guru ini. Kira-kira itu sebagai contoh dari kebutuhan apa? Untuk yang pertama, ibu guru bilang kamu tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka menyanyi ya, dan aku merasa senang ketika menyanyi. Kebutuhan apa ini? Salah. Tapi mau tak kesini lagi. Fun ya, fun, kesenangan. Ini tadi salahnya nggak dikasih ini sih, harusnya dikasih pilihan ini. Oke, ini belajar betul kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku kan pakai jepit nih, pakai jepit lebih jauh. Kasih sayang, coba kita cek. Betul, coba sedikit. Aku bosen, masa belajar cuma gini-gini aja. Masa harus suruh dengerin ibu guru aja? Free, bebas. Tadi senang sudah, ini bebas. Sip, mantap. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru ketika gambarku tidak rapi nunjukin ke teman-temannya. Bebas. Main lagi. Bertahan hidup kah, kasih sayang kah, penguasaan kah, kebebasan, penguasaan. Karena rasa kecewa tadi buatnya. Terakhir, posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini yang paling bawah, levelnya paling bawah. Itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu bisa sebagai teman, pemantau, dan terakhir manajer. Lagi-lagi sebenarnya idealnya itu kita letakkan di bagian kanan. Diharapkan dari kita itu untuk guru, diharapkan untuk bisa bertindak atau mengambil kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Ini dia sedikit penjelasan dari masing-masing. Mohon maaf belum saya edit. Ini bukan kebutuhan dasar posisi kontrol. Untuk penghukum, guru seperti ini percaya ada satu cara dalam belajar supaya bisa berhasil, yakni caranya guru tadi. Membuat rasa bersalah, biasanya tipikal guru pembuat rasa bersalah ini mengucapkannya dengan suara yang lembut. Membuat rasa bersalah juga menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Jadi halus tapi apa ya Bu? Ngerti betul. Kemudian teman, level ketiga ada teman. Guru pada proses ini sebenarnya tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui kalimat, melalui persuasi. Persuasi ya kayak teman itu. Kemudian pemantau. Sekali lagi kalau pemantau itu biasanya dilihat berdasarkan peraturan yang ada dan konsekuensinya apa. Seorang pemantau mengandalkan perhitungan, lagi-lagi perhitungan, catatan dan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan apa itu manajer? Di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama. Nah ini digarisbawahi Bapak Ibu, bersama murid, tidak satu arah tapi 2 arah. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, misalkan dia berbuat sebuah ketidakbenaran, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dibuat dia sendiri. Itu manajer. Ini di skip aja nih, tidak begitu kelihatan. Nah ini dia. Untuk ngecek saya dan yang ada di sini, kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol apa yang mengatakan? Saya kecewa berarti itu merasa bersalah. Kemudian kita tidak pernah benar melakukannya.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul. Ayolah lakukan demi saya, teman. Kemudian apa kamu mendapatkan stiker hukum atau ini udah ya Bapak Ibu ya sebenarnya 1, 2, 3, 4 ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Itu kan 2 arah. Seperti itu. Nah terakhir kita sudah hampir di terakhir segitiga restitusi. Jadi dalam kita menyikapi sebuah permasalahan yang ada di murid itu kita melakukan namanya segitiga. Pasti ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah validasi. Sisi yang pertama di sini dulu, menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kemudian apa yang dilakukan dalam menstabilkan identitas? Setiap orang, misalkan ada kalimat ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat yang terlontar dari guru untuk menguatkan siswa bahwa untuk menstabilkan keadaan. Kemudian kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Jadi kilus dulu. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif? Jadi memvalidasi kesalahan yang dilakukan oleh murid. Dan yang terakhir, keyakinan kelas apa yang kita sepakati itu yang setelah distabilkan, setelah divalidasi yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ulang apa yang sudah keyakinan apa yang disepakati. Kamu ingin menjadi kelas seperti apa? Nah, secara lebih rinci sebenarnya saya jelaskan di sini, Bapak Ibu. Di sini ada lebih banyak contoh kalimat yang diutarakan oleh guru dalam melakukan menstabilkan identitas. Jadi, misal ini menstabilkan identitas dilakukan dalam untuk mengubah identitas anak yang gagal karena merasa bersalah tadi untuk menjadi netral dulu karena mereka melakukan kesalahan sehingga kedepannya dari yang gagal bisa jadi sukses. Dinetralkan dulu. Dengan cara bagaimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Gitu. Jadi ini contoh-contoh pendekatan yang dilakukan untuk menstabilkan identitas. Kamu berhak kok merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini judulnya harusnya segitiga restitusi dulu. Tapi biasalah lebih pasti lebih seperti. Guru mengatakan, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Jadi penguatan kepada anak yang mudah melakukan kesalahan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting buatmu. Misalkan membuat kesalahannya itu bagi versinya anak itu menjaga kedaulatannya mereka. Seperti itu. Kamu boleh mempertanyakan siapa itu, tapi ada tapinya. Yang mempertanyakan berarti dia salah terus. Tapi kamu harus menambahkan semua. Yang terakhir, setelah menstabilkan identitas, harus memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dengan cara bagaimana. Apa yang kita terpercayai dalam kelas atau sebagai keluarga? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi kembalikan lagi ke murid. Jadi masalah itu datangnya dari murid. Kita hanya memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah, tapi yang menyelesaikan justru juga dari murid itu sendiri. Arah dan tujuannya ke situ. Nah di sini mohon maaf sekali ini saya tampilkan. Ini kebetulan kemarin ketika saya belajar ini. Kebetulan sekali baru ada kasus anak yang merokok dan anak yang bolos pas sekali. Jadi ini sudah saya upload di YouTube. Ini muridnya. Contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini belum sempurna karena tugas ini saya penuhi untuk kejar-kejaran dengan waktu. Mohon izin 5 menit saya tayangkan nih.
salah satu kalimat yang baik yang dari aku kalau menurutmu kalau bisa kita jadi saya sedang menstabilkan keadaan. Begitu juga merokok dan tidak merokok itu kan yang berbeda ya. Contohnya jadi merokok, kalau tidak merokok itu kan pilihan masyarakat. Nah, kalau itu juga mungkin juga bahwasannya ada beberapa bukti dalam merokok itu seperti ya. Kalau itu masih yang tahu sudah merokok. Tapi kamu sudah tahu kan, bahwa bukti yang lain yang tahu siapa itu tahu kan? Tidak apa-apa, kalau itu adalah itu kan. Nah, kita kalau tidak mau dan takut kalau apa-apa ada seperti itu. Kalau itu ingat sosial, kalau nanti dari kamu juga tapi kalau mohon kamu tahu waktu dan tempatnya. Kalau kamu akan sekolah dan itu juga kalau ya. Tapi kalau kamu dan sekolah kamu dan orang-orang itu juga tahu sebelumnya. Kalau itu juga jadi sebenarnya kalau kemarin melakukan itu pasti tidak akan. Ya, ketika saya menanyakan alasan kenapa dari merokok itu berarti saya sudah melakukan validasi atas tindakan yang salah dari apa yang sudah dilakukan. Tapi di sini bukan alasan yang mau validasi memulai sama satu solusi. Itu yang dia. Kalau kualitasnya peraturan pola apa yang kamu lakukan ketika kamu merokok itu jadi tidak merokok selamanya sesuatu yang tidak merokok kita masih menggunakan sekolah jadi ya tahu ya dia tahu nah sekarang bagaimana bayanganmu itu maksudnya rencana untuk memperbaiki cara di juga kemarin sudah aku itu dan salah terus gimana rencana membuat supaya kamu mengambil itu semua kurang lebihnya seperti itu nih Bapak. Jadi yang terakhir yang dilakukan terhadap Dodi adalah menanyakan dia dengan solusi-solusi apa yang harusnya ada dilakukan setelah dia membuat kesalahan bersama temannya seperti itu. Jangan kamu yang mengalami temannya. Baik, tiba di saat yang terakhir setelah penayangan video tadi. Inilah sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait dengan presentasi yang saya lakukan, bahwasanya dengan terciptanya budaya positif di sekolah itu akan semakin memantapkan nilai dan peran kita sebagai pendidik. Juga sebagai salah satu upaya pencapaian visi sekolah yang setiap tindakan dan perilaku kita itu sebisa mungkin tidak terlepas dari visi sekolah kita. Kemudian penerapan filosofi pendidikan Kiajar Dewantara dalam keseharian kita menemani belajar para anak didik kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Sekali lagi terima kasih atas kerelaan panjenengan semua untuk meluangkan waktu di ruangan ini. Tidak ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Saya yakini dari apa yang saya sampaikan masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu izinkan saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap panjenengan semua. Itu Ibu Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sekian presentasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.